1. Perkenalkan, nama saya Haryantini Eka Handayani, kelas AKD 1, kuliah di Setia Tridharma Nusantara. Materi yang saya bawakan yaitu akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi dan pengendalian organisasi. Yang kedua, penganggaran sektor publik. Yang ketiga, laporan keuangan sektor publik. A. Akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi dan pengendalian organisasi. 1. Akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Perencanaan merupakan cara organisasi menerapkan tujuan dan sasaran organisasi. Informasi alat akuntansi dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu informasi sifatnya rutin. Informasi yang sifatnya rutin perlu dibentuk perencanaan yang reguler, misalnya laporan keuangan triwulan, semesteran, tahunan. Informasi kuantitatif atau kualitatif. Akuntansi manajemen memiliki peran utama dan pengendalian, yaitu kuantitatif yang keseluruhan kinerja terutama dengan ukuran manometer. Fungsi utama informasi akuntansi pada dasarnya adalah pengendalian. Informasi akuntansi merupakan alat pengendalian yang vital bagi organisasi karena akuntansi memberikan informasi yang bersifat kuantitatif. Informasi disampaikan melalui saluran formal ataukah informal. Informasi akuntansi untuk perencanaan dapat juga dibedakan berdasarkan perencanaan apakah disampaikan melalui formal ataupun informal. Mekanisme informasi misalnya melalui rapat dinas, rapat komisi, dan lain-lain. Akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi. Alat pengendalian organisasi dapat menjadi bahwa strategis mencapai tujuan organisasi dijalankan secara ekonomi, efisien, dan efektif. Maka diperlukan suatu sistem pengendalian yang efektif, yaitu informasi akuntansi atau informasi manajemen, karena informasi akuntansi pada umumnya disampaikan dalam bentuk gambaran kinerja finansial sebagai memungkinkan untuk membentuk gambaran kinerja tiap-tiap unit organisasi secara keseluruhan. Sementara itu, untuk tujuan pengendalian sebagai informasi dibutuhkan yang lebih luas, meliputi aspek ekonomi, sosial, politik dari investasi yang dilakukan. Proses perencanaan pengendalian manajemen sektor publik. Perencanaan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi mata uang yang sama, sehingga keduanya harus terus dipertimbangkan secara bersama-sama. Perencanaan dan pengendalian merupakan suatu proses yang bentuk suatu siklus, sehingga suatu tahap akan terkait dengan tahap lainnya yang terintegrasi dalam satu organisasi. Pada organisasi sektor publik menjadi 5 tahap, yaitu perencanaan tujuan dan sasaran dasar, yang kedua perencanaan operasional, yang ketiga penganggaran, yang keempat pengendalian dan pengukuran, dan yang kelima pelaporan, analisis, dan umpan balik. Peran akuntansi manajemen sektor publik. Yang pertama, peran strategis. Akuntansi manajemen harus membuat tahap perencanaan dan memberikan informasi untuk menentukan berapa biaya program dan biaya aktivitas, sehingga berdasarkan informasi tersebut manajemen dapat menentukan anggaran yang dibutuhkan dikaitkan dengan sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, memberikan informasi biaya. Biaya dalam konteks organisasi sektor publik dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu banyak merupakan tenaga kerja, biaya dalam baku, biaya yang dikeluarkan untuk mengantarkan produk, dan dipisahkan antara biaya departemen produk, pengeluaran biaya, dan sebagainya. Proses penentuan biaya ada 5, yaitu mengkualifikasikan biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dan jasa layanan. Yang kedua, pencatatan data dalam sistem akuntansi organisasi. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis biaya dan volume kegiatan. Yang keempat, menentukan strategis penghematan biaya. Dan kelima, memberikan informasi biaya secara lengkap dan ke pimpinan.
Bab 4. Penganggaran sektor publik. Yang pertama, anggaran dari sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas dan pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program yang dibiayai dengan uang publik. Aspek yang harus dicangkup dalam anggaran sektor publik yaitu aspek perencanaan, aspek pengendalian, dan aspek akuntabilitas. Pengertian anggaran sektor. Anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu anggaran yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Fungsi anggaran sektor publik. Yang pertama, anggaran sebagai alat perencanaan. Anggaran merupakan alat pengembalian manajemen untuk mencapai tujuan organisasi untuk merencanakan berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh. Yang kedua, anggaran sebagai alat pengendalian, yaitu memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran. Yang ketiga, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan dapat menstabilisasi ekonomi, mendorong tumbuhan ekonomi. Yang keempat, anggaran sebagai alat politik untuk memutuskan prioritas kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Yang kelima, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Koordinasi baik akan mampu mendeteksi sebagai integrasi suatu kerja mencapai tujuan dan komunikasi di seluruh bagian organisasi untuk melaksanakan. Yang keenam, anggaran sebagai alat penampilan kinerja. Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan pelaksanaan efisien anggaran. Yang ketujuh, anggaran sebagai alat motivasi. Motivasi pegawai target anggaran. Anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi. Yang kedelapan, anggaran sebagai alat penciptakan ruang publik. D. Proses penyempurnaan anggaran sektor publik. Yang pertama, membantu mencapai tujuan dan meningkatkan koordinasi. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dan pemerintah. Anggaran publik yang disusun dengan baik dan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasi ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan. Yang kedua, itu menciptakan efisiensi dan pengendalian, berarti bahwa anggaran negara harus diarah secara optimum bagi kepentingan orang dapat profesional dialokasikan bagi semua kelompok dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang ketiga, memenuhi prioritas belanja, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, serta tanggung jawab anggaran negara harus dimiliki tidak saja oleh wakil rakyat tetapi juga oleh rakyat umum. Meningkatkan transparansi penggunaan jawaban pemerintah kepada DPRD dan masyarakat luas. Berarti bahwa pengelolaan keuangan negara harus dapat ditanggungjawabkan setiap secara internal maupun eksternal kepada masyarakat. Prinsip-prinsip pokok yang siklus anggaran. Prinsip yang harus diketahui oleh penganggaran pemerintah ada 4 tahap, yaitu 1. Tahap persiapan anggaran. Tahap pengeluaran dasar taksiran dapat disediakan persetujuan taksiran pengeluaran terlebih dahulu dengan taksiran pendapatan secara akurat. 2. Tahap rektifikasi. Tahap ini pimpinan dituntut untuk memiliki materi skill dan leadership yang memadai. Yang ketiga, tahap implementasi atau pelaksanaan anggaran. Tahap ini manajemen keuangan publik diciptakan sistem akuntansi keuangan dan memadai yang handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati. Yang keempat, tahap laporan dan evaluasi dapat terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap laporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Bab 6. Laporan keuangan sektor publik. Teori sektor publik. Akuntan publik memiliki 3 karakter, yaitu kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada. Yang kedua, mampu untuk merekomendasi. Yang ketiga, mampu mengendalikan fenomena. Ada juga hambatan yang dihadapi sektor publik, yaitu objektivitas merupakan kendala utama menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan disajikan oleh manajemen untuk melaporkan kinerja yang telah dicapai oleh manajemen selama periode
waktu tertentu kepada pihak eksternal yang menjadi standar organisasi. Yang kedua, konsistensi yang mengacu pada penggunaan metode atau teknik akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan organisasi selama beberapa periode waktu secara berturut-turut. Tujuannya agar laporan keuangan dapat dibandingkan kinerja dari tahun ke tahun. Daya banding. Laporan keuangan hendaknya dapat dibandingkan antara periode waktu dengan instansi lain dengan sejenis kendala daya banding terkait dengan objektivitas, karena semakin objektif suatu laporan keuangan maka semakin ingin daya banding, karena berdasarkan dapat dihasilkan laporan yang berbeda. Kemudian tempat waktu. Laporan keuangan harus disajikan dengan tepat waktu untuk menghindari tentunya pengambilan keputusan tersebut. Permasalahannya adalah semakin banyak kebutuhan informasi maka semakin banyak pula waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebagai informasi tersebut. Selanjutnya, ekonomis yang penyajian laporan kebutuhan biaya. Semakin besar informasi yang dibutuhkan, semakin besar juga biaya yang dibutuhkan. Kendala ekonomi dan penyajian laporan, maka dari itu manfaat yang harus biaya dikeluarkan untuk menghasilkan laporan tersebut. Yang kemudian materialisasi untuk menilai suatu informasi dianggap material dan mempengaruhi keputusan, namun pertimbangan tersebut dapat dibandingkan menurut selera pribadi. Pertimbangan yang digunakan menurut profesional manajemen berdasarkan pada teknik. Dua, laporan keuangan sektor publik. Siklus akuntansi merupakan sistem pencatatan transaksi dan peningkatan laporan keuangan yang sektor publik. Siklus akuntansi meliputi hal-hal yang terkait, diantaranya adalah 1. Transaksi merupakan kegiatan pencatatan suatu transaksi memerlukan data, bukti, dokumen dukung yang dalam kegiatan operasional. Yang kedua, bukti transaksi. Bentuk-bentuk transaksi adalah seperti kas, piutang, persediaan aktiva tetap, dan utang. Yang ketiga, neraca saldo berisi saldo rekening aktiva dan pasiva yang berasal dari periode sebelumnya. Yang keempat, jurnal merupakan pencatatan transaksi, mengklasifikasi, meringkas data keuangan dan data lainnya. Yang kelima, buku besar merupakan buku yang berisi kumpulan rekening yang perkiraan telah dicatat dalam jurnal. Yang keenam, buku besar membantu digunakan untuk mencatat rekening dan catatan. Ada buku besar, misalnya rekening piutang, persediaan, investasi jangka panjang, aktiva tetap, utang, dan beberapa objek biaya. 7. Buku besar membantu kas. Buku ini berisi rincian pendapatan setelah diterima sehingga nantinya akan memudahkan dalam perhitungan penyusunan anggaran karena dapat membedakan pendapatan setelah diterima pembayaran dan pendapatan yang masih menjadi di. Yang kedelapan, daftar saldo merupakan daftar rekening saldo yang menyertai pada suatu periode. Yang kesembilan, kertas kerja. Kolom-kolom yang digunakan dapat diproses akuntansi sektor publik secara manual. Kertas kerja dibedakan antara triwulan dan laporan per tahunan. Yang kedelapan, jurnal penyelesaian. Jurnal yang dibuat pada akhir periode anggaran atau pada laporan keuangan akan disusun agar menghasilkan terkaitan yang tepat antara pendapatan dan biaya. Yang ke-11, jurnal eliminasi. Jurnal ini dibuat untuk menghasilkan saldo semua rekening timbal balik antara Pemda dan dinas. Dilakukan secara penerbitan rekening timbal balik yang bersaldo kredit dan kredit akun saldo yang debit. Bentuk-bentuk laporan keuangan organisasi sektor publik. Bentuk-bentuk format laporan keuangan pada sektor organisasi sektor publik diantaranya, yang pertama, nota perhitungan anggaran adalah laporan yang menggambarkan selisih antara jumlah yang dianggarkan awal dan akhir periode. Yang kedua, laporan arus kas, laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam suatu periode akuntansi. Dalam kegiatan ini dilihat dari kegiatan operasional, pendanaan, dan investasi. Laporan kinerja keuangan atau surplus defisit. Laporan ini mirip dengan laporan laba rugi yang menggambarkan kinerja
keuangan pada organisasi sektor publik. Ketika nota mendapatkan lebih besar dari biaya disebut surplus atau sebaliknya atau defisit. Terus yang keempat itu laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menyajikan informasi yang berkaitan dengan kejadiannya yang menyebabkan perubahan ekuitas selama periode tertentu. 5. Laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan yang memberikan laporan entitas sektor publik secara utuh pada sesuatu waktu tertentu di mana di dalamnya terdapat elemen-elemen yang menyusun entitas surplus tersebut, sehingga laporan posisi keuangan atau neraca sering disebut dengan potret posisi keuangan suatu entitas sektor publik. 12. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang digunakan untuk pengembalian keputusan oleh sebagai pihak dan pihak yang berkepentingan. Yang 13. Jurnal penutup merupakan langkah terakhir yang dibutuhkan dalam siklus akuntansi setelah laporan keuangan selesai disusun. Jurnal penutup ini dapat memegang akun rekening pendapatan dan biaya sehingga untuk periode anggaran berikut setelah tiap kembali menerima data. Oke teman-teman, sekian, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya setelah menjelaskan materi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.